mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam series Doktrin-Doktrin, cerita-cerita halu, dan klaim Habib akan selalu kita ingatkan jika Habib adalah gelar yang disematkan kepada Bani Alawi dari Yaman, atau lebih dikenal dengan Ba'alawi, yaitu orang-orang yang mempunyai garis keturunan sampai Alawi bin Ubaidillah. Ubaidillah ini menurut mereka merupakan keturunan Ahmad bin Isa. Sedangkan istilah Habib pertama diperkenalkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman al-Atos, sekitar awal abad 19 di Hadramaut, Yaman. Keturunan dari Ubaidillah inilah yang kemudian memakai gelar Habib sampai saat ini. Mereka juga mengklaim jika Ubaidillah adalah zuriyah Rasulullah karena katanya merupakan anak dari Ahmad bin Isa, yang sudah jelas terkonfirmasi di kitab-kitab nasab sebagai keturunan Rasulullah, sedangkan Ubaidillah sendiri tak tercatat dalam kitab-kitab nasab sejaman sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Dan hal inilah yang menjadi masalah yang dipertanyakan umat Islam Nusantara setelah dipicu oleh tesis Kiai Imaduddin Utsman. Klaim Habib sebagai keturunan Rasulullah ini selalu digaungkan oleh kalangan Habib dari Yaman selama ratusan tahun, sehingga sampai saat ini diyakini oleh sebagian umat Islam Nusantara. Umat Islam Nusantara jika mendengar istilah Habib, hampir dipastikan apa yang ada di dalam pikirannya adalah seseorang yang merupakan keturunan Rasulullah, karena memang ini yang dikenal masyarakat Islam Nusantara sejak dulu. Dalam video kali ini, kita akan menyimak doktrin seorang Habib yang berusaha menerangkan masalah keturunan Rasulullah yang dipelintir dari Sayyid menjadi Habib. Mari kita simak bersama doktrinnya. Walaupun saya Habaib, saya cinta banget tuh sama Habaib. Saya kalau ngeliat Habaib itu gimana gitu, saya pribadi. Saya pribadi. Jadi saya, misalnya di majelis saya, ada satu orang kayak Habaib atau ada Sayyid. Padahal dia ini orang biasa, bukannya ustadz, bukan apa. Saya bilang tuh nanti tanya, itu Habib bukan tuh? Habib, suruh ke depan. Ana nggak bakalan mau mulai, suruh ke depan. Itu, Ana punya kebiasaan seperti itu. Jadi kalau ada Habaib, siapapun dia, anak muda atau gimana, Habib tangan depan. Enggak, Habib, Ana nggak mau. Ana nggak mulai majelis. Ana nggak bakal mulai. Kalau antum ke depan, baru dia ke depan. Ana juga wajib menghormatin antum. Sholat 5 waktu wajib buat Habaib dan juga buat bukan Habaib. Mencintai Habaib wajib buat Habaib juga dan juga buat Habaib, sama. Itu amal yang kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus kita nggak usah menghormatin, enggak, kita pun wajib menghormatin. Ana pribadi seperti itu. Bahkan Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani radhiyallahu an, pembaharu Islam abad ke-10 Hijriyah, ulama besar di Mesir. Oh, ini ulama besar luar biasa, nggak main-main ya. Beliau mengatakan, saya tidak akan mulai majelis saya. Di dalam kitab Lataiful Minan beliau menulis, saya tidak akan memulai majelis saya kalau di situ dihadiri seorang syarif. Di Mesir itu bisa disebut syarif atau sayyid. Al-Fatihah harus dia yang buka. Saya nggak bakal mulai. Ini ulama besar, wali besar. Walaupun sayyidnya itu, kata beliau, walaupun sayyidnya itu bukan seorang ulama. Walaupun sayyidnya itu, kata beliau, walaupun sayyidnya itu bukan seorang ulama. Dia hadir ke majelis saya, tahan. Habib, tahan. Habib, tahan. Yallah, iftah, ratib al-Fatihah. Buka Fatihah majlis, Habib. Buka Fatihah majlis, Habib. Lah, enggak, ana murid antum. Enggak, ana enggak bakal mulai. Sekelas Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani dan banyak ulama-ulama yang sekelas seperti itu. Kenapa kok mencintai Habaib ini kok jadi seperti sesuatu yang berat ya, atau orang banyak memusuhi? Nabi mengatakan, taraktu fikum ats-tsaqalain, ini tarikun fikum ats-tsaqalain, aku tinggalkan 2 pusaka yang berat buat kalian. Berat, enggak semua orang kuat emang bawa itu. Apa yang berat itu? Al-Quran dan juga ahlu baitku, terus emang berat, enggak semua orang, cuma orang-orang kuat yang bisa bawa itu. Antum yang bisa cinta kepada para Habaib, kuat antum. Tinggal antum pakai Quran yang rapih sama para Habaib. Melihat orang-orang yang tidak, misalnya yang memusuhi
para habaib, sikap kita ini harus bagaimana sikap kita? Pertama, kalau kita memang melihat ada orang yang seperti itu, dan kita kemudian cinta kepada para ahlul bait Rasulullah SAW, cinta kita kepada mereka bukan karena ketampanan, kekayaan, bukan karena ilmu mereka, bukan karena ilmu, bukan karena ibadah, bukan karena ilmu, bukan karena ibadah, tapi karena kekerabatan mereka, hubungan darah mereka sama Rasulullah, itu udah. Hubungan darah mereka sama Rasulullah, itu udah. Setelah menyimak doktrinnya, kita bisa mengambil pelajaran apa yang selalu disampaikan Habib-Habib Ba'alawi dalam ceramah-ceramahnya, memiliki pola yang sama yang tujuan akhirnya adalah agar umat yakin jika para Habib adalah benar-benar keturunan Rasulullah yang wajib umat hormati, cintai, dan muliakan. Seperti biasa, para Habib di awal ceramah menyebut keturunan Rasulullah sebagai Sayyid atau Syarif, tetapi di tengah-tengah mereka menyelipkan kata Habib untuk menggantikan kata Sayyid. Dan istilah Habib inilah yang terus disampaikan kepada umat, dan umat didoktrin untuk selalu dan wajib mencintai dan memuliakan Habib karena katanya merupakan keturunan, cucu atau ahlul bait Rasulullah. Demikianlah kalangan Habib mendoktrin umat untuk meyakini jika para habaib adalah keturunan Rasulullah. Semoga setelah menyimak video ini umat Islam Nusantara semakin faham cara-cara mereka mendoktrin umat. Cerdaslah umat Islam Nusantara. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.